Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, kesempatan ini bersama The Prams lagi. Gerak cepat ya, gercep. The Prams akan langsung bahas soal asli KSN IPA Fisika tingkat kabupaten kota yang diselenggarakan hari Kamis 15 Oktober 2020. Dari tepat hari kemarin sore ya. Kemarin siang agak sore. Ini langsung kita bahas. Oke. Siap ya adik-adik ya. Ini adalah yang IPA Fisika SMP. Oke. Nah gini, di sini The Pram pakai nomornya bukan nomor seperti yang di soal ya, tapi di nomor urut saja. Tapi tetap soalnya adalah pastinya asli dan persis ya, tidak direkayasa, tidak dirubah. Adik-adik bisa cek. Oke, kita mulai. Soal nomor 1, perhatian. Partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan ya, kecepatan 2 meter per sekon. V, velocity ya, kecepatan. Di dalam medan magnet 0,5 Tesla. Nah, 0,5 T medan magnet simbolnya apa, Dik? Dia adalah B. Jika kecepatan partikel membentuk sudut 30 terhadap medan magnet. Nah, sudut itu adalah alfa. Sudut antara apa? Antara kecepatan dengan medan magnet. Ini sudah sesuai definisi ya, Dik ya. Lalu besar gayanya diketahui 2 kali 10 pangkat negatif 6. Gaya itu adalah F. Besar muatan partikel berapa? Muatan partikel adalah Q. Berapa nilai dari Q? Begitu adik-adik ya. Oke, baiklah adik-adik. Soal ini tentu materi pada masuk bahasan gaya magnet. Di mana gaya magnet ini rumusnya macam-macam. Ada yang BIL sin alfa, ada BQV sin alfa. Kemudian gaya interaksi ada mu0 I1 I2L dibagi 2PA gitu ya. Nah, untuk yang ini tentu saja yang cocok adalah BQV kali sinus alfa ya. Seperti ini adik-adik. Nah, alfa adalah sudut antara B dengan V. Definisi alfa itu seperti itu. Dan ini sudah cocok belum? Antara B medan magnet dengan V kecepatan sudah cocok. Ya, karena ada soal kadang-kadang sudut yang dikatakan itu bukan yang dirumus. Ya, seperti misalnya yang fluk BA cos theta. Lah tetanya itu kan harus antara B dengan garis normal bidang. Tapi sudutnya antara B dengan bidang, sehingga untuk theta harus 90 min alfa. Tapi ini tidak ya. Ini hanya kecurigaan untuk lebih berhati-hati saja. Jadi tidak sesusah yang kita bayangkan. Sehingga untuk mencari Q ya adik-adik, dia akan sama dengan apa? F dibagi B kali V kali sin alfa gitu ya. Mari kita pakai angka yang ada. Gayanya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian B itu adalah medan magnet setengah Tesla. Kita tulis gini, tidak apa-apa ya. Kemudian V-nya ya, V-nya adalah 2. Sin alfa berarti sinus 30 ya. Tahu adik sinus 30 berapa? Harus tahu, sudut istimewa ya. Nilainya adalah setengah. Begitu, sehingga ini dikalikan dengan setengah gitu. Oke, adik-adik. Berarti ini dicoret habis. 2 dibagi setengah berapa, Dik? Sama saja 2 kali 2 per 1, maka 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya. Dan adik-adik tentu kenal pangkat negatif 6 artinya adalah mikro. Inilah jawabannya, 4 mikro kolom. Ada? Ada. Oke ya, berlalu satu soal ini. Baik, kita lanjutkan. Perhatian adik-adik, soal berikutnya. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah V, yaitu kurung 2T ditambah 10 dalam satuan meter per sekon. Sedang waktunya, waktu berarti T adalah 5 sekon. Benda itu berpindah sejauh berapa? S-nya berapa? Gitu ya. Oke. Adik-adik, mohon maaf ini ya. Ini langsung saya ralat. Kalau di soal sesungguhnya meter per sekon kuadrat gitu ya. Tentu itu bukan kecepatan. Kalau meter per sekon kuadrat satuan apa? Satuan percepatan. Saya kira itu salah tulis saja ya. Perlu diluruskan dan semoga tidak mengganggu adik-adik sebagai pihak yang membaca atau mengerjakan soal itu ya.
Maka yang benar ini meter per sekon, bukan meter per sekon kuadrat. Langsung saya ralat di sini ya. Oke, dalam selang waktu itu jaraknya berapa? Ya, perpindahannya berapa? Baik, adik-adik. Kita punya rumus Savitri. Sebenarnya begini. Ya kan? Cuma permasalahannya boleh nggak soal seperti ini kita pakai rumus ini? Ya boleh nggak? Rumus ini berlaku pada gerak apa, Dek? Pada GLB, gerak lurus beraturan, ya. Berlakunya itu. Bukan GLB ya, nggak boleh seperti ini. Apa ciri GLB? GLB itu V-nya tetap, kecepatannya tetap. Nah ini kecepatannya tetap atau berubah kecepatannya? Tentu saja berubah. Terhadap variabel apa? Terhadap variabel T. Jadi boleh nggak pakai rumus ini? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Lalu yang benar bagaimana? Ya, kalau ini berubah berarti kita pakainya adalah integral. Ya, sebenarnya begini, S0 ditambah integral dari V dt. Begitu, ya. Hanya ini tidak ada. Kemudian langsung integral dari siapa, Dek? 2T ditambah 10 dt. Gitu, ya. Nah, berarti adik juga dipaksa harus memahami ini tadi namanya apa? Integral. Ya. Tentu saja ini adalah di matematika aja, matematika SMA kelas 12. Tapi kalau di fisika ini di SMA kelas 11. Sementara adik-adik SMP kok ada? Ya enggak apa-apa, wong adik-adik ini KSN. Ya, enggak ada batasan seperti itu. Nah, kalau adik pengen dalam tahu tentang integral itu bagaimana, ada di link The Pram ya, yang membahas tentang penggunaan integral dalam fisika, ya bisa dicari nanti. Integral dari 2T dt itu adalah T kuadrat, kebalikan dari turunan. Ditambah integral 10 dt ini adalah 10T. Sudah ketemu, ini S dalam T ya. Padahal T-nya diketahui 5, Dek. Ya udah, berarti T-nya ganti saja 5. Adik-adik, 5 kuadrat 25, 10 kali 5 berarti 50. Wow, ternyata berapa? 75 meter, gitu ya. Jawabannya mana? Adalah yang C. Ya. Dan hati-hati dengan adik-adik yang menggunakan S itu V kali T. Kemudian V-nya dimasukkan sini, coba kita cek. Biasanya kayak gini juga ada jawabannya. V-nya itu 2T plus 10, T-nya 5. 2 kali T, 2 kali 5, 10. Tambah 10 berarti 20. V-nya 20 kali T-nya 5. 20 kali 5 berapa? 100. Ya. Tapi benar apa salah? Salah. Mengapa tidak boleh? Karena ini bukan GLB. Kok tahu? GLB itu V-nya tetap, padahal ini V-nya berubah. Ini ya, jebakannya mantul untuk nomor ini ya. Baiklah, selanjutnya soal ketiga. Sebuah benda terletak 10 cm di depan cermin cekung. Oke, adik-adik, perhatian. Cermin cekung. Ya, ini sepertinya mudah tapi adik harus tahu. Benda terletak berarti S-nya atau SO boleh ya, 10 cm. Dengan jari-jari kelengkungan berarti adalah R-nya adalah 5 cm. Ya. Bayangan benda itu terbentuk bagaimana? Jadi tentang S aksen. SO, SI juga boleh, itu tidak masalah, ya. Oke, tentu saja adik-adik sederhana, 1/F sama dengan apa? 1/S ditambah 1/S aksen. Tapi menggunakan rumus sederhana ini, adik-adik harus hati-hati dengan tanda. Perhatian, cermin cekung itu cermin positif apa negatif? Ya, itu harus tahu. Cermin cekung adalah cermin positif. Kalau cermin cembung, negatif. Kalau lensa gimana? Sebaliknya. Lensa cekung, lensa negatif. Lensa cembung, lensa positif. Itu harus connect benar. Karena salah tanda tentu akan salah. Ya, berarti fokusnya adalah R/2 dan bertanda positif, ya sudah, berarti 5/2 cm itu fokus. Lalu bendanya 5 cm, ya, 10 cm di depan. Benda di depan cermin itu benda positif, ya, begitu aturannya. Sehingga sudah, tentang tanda sudah beres. Kita lanjut. Jadi 1 per fokus, berapa adik fokusnya? Adalah 5/2
itu sama dengan 1 per S, yaitu 10, ditambah 1 per S aksen. Di sini adalah 2 per 5, sama dengan 1 per 10, ditambah 1 per S aksen. Gitu adik ya. Berarti 2 per 5 ini 1/10. Mari kita bawa ke 10, berarti 4 per 10. Lalu dikurangi 1 per 10. Ini adalah 1 per S aksen. Tahu adik bahwa 3 per 10 1 per S aksen, ya, ketemu S aksennya berapa? 10 per 3. 10 per 3 itu berapa adik? 3,3 cm, ya. Berarti ini salah, masih ada 2, ya. Kemudian tentang perbesaran adik, ya, ini juga hati-hati, kamu harus tahu nilai perbesaran itu apa? Min S aksen per S, ada negatifnya. Ini terkait dengan sifat bayangan. Nah, kalau ada yang mengatakan itu nilai mutlak, ya berarti itu kan mutlak nilai perbesaran yang tidak dikaitkan dengan sifatnya. Tetapi kalau konseptual yang benar ada minnya. Jadi min S aksen 3,3 dibagi dengan apa? S-nya. S-nya berapa? 10. Berarti negatif 0,33 kali, ya, namanya perbesaran ya kali, negatif 0,33 kali, ya. Dimanakah jawabannya? 3,3 cm, M-nya negatif 0,33 kali, gitu ya. Sudah selesai. Baik, 3 nomor berlalu. Biasa aja ya, kali ini soalnya biasa-biasa aja. Kita lanjutkan nomor 4, perhatian. Sebuah pipa dengan perbandingan luas penampang kedua ujungnya. Luas penampang itu A. Saya namakan A1 dibanding A2 adalah 1/5. Diletakkan mendatar. Air dialirkan melalui pipa itu jika ujung pipa dengan penampang besar itu kan berarti yang penampang besar itu yang luasnya besar, berarti yang 2. Kecepatannya yaitu berarti V2-nya. V2-nya adalah 0,6 meter per sekon. Kecepatan air di ujung lain berarti adalah V1. V1-nya berapa? Begitu, ya. Nah, pada pipa mendatar maka cukup yang berlaku namanya persamaan kontinuitas. Itu pipa mendatar. Beda halnya kalau pipanya tidak mendatar, maka ketika itu persamaan Bernoulli. Semua ada pada fluida statis, ya, konsep fluida statis. Kalau persamaan kontinuitas yaitu apa? Debit tidak lain A kali V, V kecil berarti kelajuan, atau V besar per T volume. Ini konstan, gitu, ya. Berarti kita bisa tulis apa? Debit 1 sama dengan debit 2. Kalau yang ada adalah A dan V, berarti mana yang kita pakai? Ya tentu yang A kali V kecil, ya, gitu adik. Jadinya apa adik? A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya 1, V1 ditanya adik, ya. A2-nya 5, ambil aja dari nilai perbandingan. Kali V2 adalah 0,6. 1 kali V1 ya V1, berarti ini adalah 3, ya. 3 apa? Meter per sekon. Oke, jangan-jangan ada? Alhamdulillah, betul-betul ada. Gitu ya. Ingat 3,00 bukan 0,30 ya. Gitu, dikisah dengan desimal aja. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya adik-adik, nomor 5 ya, perhatian. Sebuah bidang miring licin digunakan memindahkan benda bermassa 40 kg ke tempat yang posisinya 4 meter lebih tinggi. Kita ilustrasikan. Bidang miring licin memindahkan benda bermassa berapakah? 40 kg, ya, ke tempat yang posisinya 4 meter lebih tinggi. Misal di sini, di mana posisi ini adalah 4 meter lebih tinggi, berarti H adalah 4 meter terhadap ini, gitu ya. Oke, selanjutnya gimana dik? Jika panjang bidang miring adalah 5 meter, berarti ini adalah 5 meter, dan percepatan gravitasi adalah 10, itu artinya G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ya. Gaya dorong minimum searah bidang miring licin yang harus dikerjakan adalah, ini harus didorong dengan gaya minimal berapa? Ya, supaya bisa naik, gitu ya. Oke, ilustrasi sudah jadi. Coba adik-adik
Kira-kira apa yang kita pakai? Ya, hal demikian tentu tidak terlepas dari yang namanya hukum kekekalan energi. Ya, hanya mana versinya, karena secara umum usaha. Ini kita tuliskan secara umum biar adik ngerti konsep juga, W ya. Yang tidak lain sigma F dikalikan S itu bisa delta EP, bisa juga delta EK. Versi umum. Khusus sesuai soal ini mana yang kita pakai? Tentu saja kayaknya pakai ini deh. Mengapa? Ini F-nya ditanya dan inilah S-nya. Ya, oke. Kemudian kalau H itu energi potensial apa kinetik? Jelas potensial. EP kan MGH. Ya, berarti kalau titik ini ke sana ini namanya sudah delta H. Ya, gitu. Sehingga nanti adik-adik sigma F-nya adalah hanya ada F karena ini licin, ya. Begitu. Kemudian dikalikan dengan S itu sama dengan delta P apa? Mg kali delta H. Gitu adik-adik, ya. Dan yang ditanyakan adalah apa? Gaya dorong minimumnya. Jadi F-nya. Yuk, M kali G. M-nya berapa? 40. G-nya berapa? 10. Delta H-nya adalah 4 meter. Dibagi dengan S. S-nya 5. Gitu ya. Adik-adik, ada yang bisa dicoret? Pasti ya. 40 bagi 5 berapa? 8. 80 kali 4. 8 kali 4 32. Iya, tinggal tambahin 0. Berarti berapa? 320 Newton. Iya, luar biasa. Asik banget ya, 320 Newton. Ngerti ya, adik-adik? Baiklah, sekarang ke nomor 6. Oke. Untuk nomor 6, mari cermati dengan hati-hati. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 masing-masing diletakkan pada sudut segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Oke, kita gambar adik. Sebuah segitiga sama sisi. Gini ya. Dengan panjang sisi 2 cm. Ini 2. Berarti ini berapa? Ya 2. Ini berapa? Ya 2. Namanya sama sisi. Q1 kita taruh sini, tidak masalah ya. Q1 negatif 1 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Kemudian Q2 negatif 1 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Lalu di sini Q3 berapa adik? Positif 2 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Gitu ya. Oke. Kemudian di situ diketahui K-nya adalah 8,99 kali 10 pangkat 9. Ya, karena diketahui ya nanti kita pakai. Kalau umumnya yang biasa adalah nilai pembulatan. K itu sem 9 kali 10 pangkat 9. Lah 9 itu kan pembulatan dari 8,99 gitu ya. Tapi ini sebelum dibulatkan nanti harus kita pakai. Pertanyaannya adalah energi potensial listrik di muatan Q3 berapa EP pada muatan 3 gitu adik-adik ya. Oke, baiklah Dek, ingat enggak rumus EP itu apa ya? Energi potensial listrik di listrik statis adalah K kali QQ dibagi dengan R tidak kuadrat ya. Secara umum ini Q1 kali Q2 dan ini besaran vektor apa skalar? Dia besaran skalar. Jadi tanpa arah. Kita nggak perlu menentukan arah. Berbeda dengan gaya dan kuat medan listrik. Kalau itu harus tentukan arahnya. Selanjutnya ngitungnya pakai aturan vektor. Aljabar vektor. Tapi kalau energi potensial listrik ini skalar. Tapi nanti tanda muatan harus ikut hitungan. Gitu loh adik ya. Nah maka gini. Kalau kita mencari EP berapa adik? EP di 3. Berarti 3 itu pertama dia berinteraksi dengan 1. Berarti EP 3 terhadap 1 ditambah EP 3 terhadap 2. Begitu adik-adik. Sehingga kita lanjut di sini. Maka EP 3 itu siapa? K Q3 Q1 gitu ya. Dibagi dengan R tentu jarak 3 ke 1. Kemudian nanti kita tambah dengan K Q3 Q2 dibagi dengan jarak. Jarak siapa? 3 ke 2. Yang kebetulan sama-sama 2 cm ya. Tentu pastinya nanti kita bawa ke meter. Berapa adik? 2 kali 10 pangkat
negatif 2 meter gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ngitung sebenarnya berapakah EP3. Sementara K-nya biarkan kurung buka. Jadi K ini saya faktorkan, saya keluarkan gitu ya. Kemudian Q3 Q1. Ya, Q3-nya berapa, Dik? Q3-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 9. Kemudian kali Q1. Q1-nya itu negatif 1 kali 10 pangkat negatif 9. Gitu. Dibagi dengan R. R-nya itu tadi 2 10 pangkat negatif 2. Kemudian ditambah K-nya sudah keluar. Q3-nya adalah 2 10 pangkat negatif 9 kali Q2. Sama, dia adalah negatif 1 kali 10 pangkat negatif 9. Lalu adik bagi dengan R, jaraknya juga 2 cm ya. Berarti 2 10 pangkat negatif 2 ya. Sebenarnya tadi Q3-nya bisa keluar juga, tapi tidak masalah sih ya. Gini juga boleh. Artinya apa? Ini bisa kita coret. Gitu, Dek ya. Lagi, Dek, ini juga bisa dicoret. Oke. Berarti di sini adalah negatif 1 ya. Terus di sini nanti juga negatif 1. Oke, urut aja. Berarti sama dengan K kali kurung ya negatif 1. Ya, 10 pangkatnya berapa itu? 10 pangkatnya berapa? Negatif 9, negatif 9, negatif 18 tambah 2. Ya, berarti negatif 16. Betul ya? Terus plus min 1 berarti min 1 10 pangkat negatif 16 gitu. Ya. Min 1 berapa, Dek? Negatif 2. Negatif 2K. Berarti apa? Negatif 2 kali K kita pakai ini 8,99 kali 10 pangkat 9. Ya, ini K. Ya. Kemudian kali 10 pangkat negatif 16. Ya, bawaannya dari sini tadi. Gitu kan ya? Oke. Sehingga akhirnya tentu ini pangkatnya menjadi 10 pangkat berapa? 9 kurangi 16. Oke, negatif 7. Ya, itu adik. Pangkatnya sih cocok ya. Tapi hasil perkalian ini itu yang jelas tidak ada di jawaban ini. Kamu lihat ya. Ini 899 enggak, ini separuhnya 8 enggak. Ya, saya pastikan soal ini tidak ada jawaban yang benar. Mau gimana lagi? Memang yang terbit seperti ini ya. Dan tidak ada ini, tidak ada. Karena 2K intinya apa ya? Angka intinya itu 2 kali K, 2 kali 8,99. Padahal ini angka intinya 899. Tentang tanda yaitu tadi, kenapa negatif? Karena tanda asli muatan itu harus ikut. Kenapa ikut? Karena dia besaran skalar, sehingga tidak untuk menentukan arah. Lain halnya berkebalikan kalau dia besaran vektor, begitu. Gitu ya. Nah, ini konsep yang sesungguhnya seperti itu. Loh, kok KSN bisa tidak ada jawabannya? Emang apa tidak? Semuanya manusia, Dek ya. Tentu tidak luput dengan yang namanya hilaf gitu. Baik, sekarang 7. Mari 7 perhatian. Seutas kawat dialiri arus sebesar 2 ampere. Oke. I-nya 2 ampere. Selama berarti waktunya adalah 20 sekon. Jumlah muatan listrik yang mengalir. Nah, kalau ini kolom artinya adalah besar muatannya berapa. Mohon maaf ya kepada semua pihak ya. Dengan amat terpaksa ini batin saya menjerit ini ya, bahwa mengatakan jumlah muatan tapi kemudian kolom. Kalau jumlah muatan itu kan lebih identiknya banyaknya muatan, jadi bukan kolom. Sekian buah, jumlah itu kan begitu. Tetapi kalau kolom itu adalah besar muatan. Jadi mestinya kata yang lebih tepat ini bukan jumlah tetapi besar. Karena masing-masing ada besarannya. Ya. Kalau nanti ditanyakan jumlah muatan, nah, maka nanti langkah itu masih lanjut bahwa Ki itu adalah jumlah muatan kali banyaknya muatan elementer. Nah, sudah beda nanti. Jadi N-nya apa? Itu adalah Q dibagi dengan E. Ya. E itu apa? Muatan elementer. Berapa nilainya? 1,6 kali 10 pangkat negatif 19.
Jadi sudah beda maknanya. Mohon maaf, ini saya menyampaikan sebuah konsep yang sesungguhnya, ya. Sehingga mestinya kalau hanya yang dimaksud ini bukan jumlah tetapi besar muatan. Kalau jumlah muatan itu n, sudah beda lagi. Nah inilah berhati-hatinya, ya, dalam fisika seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau yang dimaksud hanya itu ya sudah, Q ya I kali T, gitu kan ya? Betul ya? Karena I adalah Q per T, sehingga I nya adalah 2 ampere, sudah T nya 20. 2 kali 20 berapa? 40 ampere sekon SI, berarti langsung kolom, yaitu SI 40 kolom. Itu Q nya, ya, bukan N nya, bukan jumlahnya tapi besarnya. Loh, lah siapa tahu memang yang ditanyakan N. Lah berani apa? Kita coba. Ya, kalau N berarti 40 dibagi 1,6. Ya, itu seperempat itu kan 1/16 ya, seperempat berarti 25. Tuh nggak ada. Jadi memang yang dimaksud soal ini hanyalah Q-nya, bukan N-nya. Maka redaksionalnya mestinya dirubah, bukan jumlah tetapi besar. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya. Saya harus sampaikan supaya tidak mengganggu secara keilmuan begitu. Baik, sekarang nomor 8. Bola logam dengan radius 10 cm memiliki rongga di dalamnya. Kalau radius ya R gitu ya, Dek, ya, 10 cm itu bola. Di dalamnya ada rongga berbentuk kubus dengan rusuk, ya, atau S, kita biasa sering ngomong 2 cm. Jadi ini miliknya bola. Ini adalah kubus yang ada di dalam bola itu, gitu ya. Selanjutnya dipanaskan dari suhu 30 sampai 100, berarti delta T. Ya, 100 dikurangi 30. Berapa, Dek? 70 derajat Celcius, ya. Sehingga volume rongga menjadi 8, itu. Artinya apa? Volume akhir 8,0504 cm kubik, ya. Koefisien muai panjang logam itu berapa? Artinya adalah alfanya, gitu. Ya, alfanya berapa? Ini volume akhir apa? Volume akhir rongga. Rongganya itu berbentuk apa tadi? Rongganya berbentuk kubus. Maka dari sini adik-adik harus tahu volume awal dari kubus, ya. Sisi kali sisi kali sisi, 2 kali 2 kali 2. Berapa, Dek? 8 cm kubik, ya. Volume awal 8, volume akhir 8, ini. Berarti perubahan volumenya berapa? Tinggal ini dikurangi 8. Gampang banget, Dek, ya. 0,050 gitu ya. 0,05 jelek ya. Saya rubah di bawahnya gitu ya. Berarti ini adalah 0,0504 cm kubik gitu, adik-adik ya. Inilah delta V-nya, perubahan volume. Emangnya untuk apa delta V? Nah, kan kita lebih asik pakai delta V, Dek. Apa, Dek? V0 kali gamma delta T. Ingat, ini adalah pemuaian volume atau ruang. Nah, gamanya itulah 3 kali alfa. Dengan alfa, koefisien muai panjang, yaitu yang ditanyakan. Gitu ya, adik-adik ya. Maka, ketika kita menghitung alfa, dia akan sama dengan delta V. Ya, tadi atau rumusnya dulu ya, biar adik nggak bingung. Delta V dibagi apa, Dek? V0 3, ingat alfanya sudah ke sana, kali delta T, berarti sama dengan, oke, delta V nya berapa ya? 0,0504 begitu adik-adik ya. Kemudian dibagi dengan V0, V0 adalah 8 kali 3 delta T, ya, berarti kali 3 delta T. Delta T nya berapa? 70, ya, begitu. Betul kan adik-adik? Nah, jadi sudah betul ya bahwa alfanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang adik-adik dengan melihat angka-angka ini tetap harus optimis. Kita jadikan lebih enak dulu. Biarkan 504 yang atas, ya. Berarti kali 10 pangkat berapa ini? Mundur berapa dari sini? 1, 2, 3, 4, negatif 4.
Lalu adik bagi dengan ini, biar dulu sementara 8 kali 3 kali 70, biarin dulu. Jangan keburu mengalihkan. Ini triknya adik. Kalau kamu kalikan nanti angkanya jadi gede. Padahal itu untuk membagi. Adik mestinya curiga. 504 dibagi 8 itu bulat loh adik. Ya enggak? Berapa toh? 63. Gitu. Lah kalau 63 dibagi 3 bulat enggak? Jelas. Berapa? 21. Ya. Akhirnya 21 bagi 7. Subhanallah, asik banget. 21 bagi 7 berapa? 3 kali 10 pangkat. Ingat ini negatif 4. Lah ini nolnya plus 1 naik jadi min 1 gitu ya. Sehingga jadinya berapa? 3 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Gitu ya. Itulah alfanya. Kita tulis ya, tulis jawaban. Oke, kita tulis bahwa alfa sama dengan berapa, Dek? 3 kali 10 pangkat negatif 5 ya per derajat Celcius. Oke. Ya. Gitu ya, Dek ya. Ngerti ya? Ngerti banget ya. Harus dong, harus ngerti. Baiklah. Adik-adik, sebentar. Mungkin adik ada yang bertanya-tanya, "Loh, kenapa delta T-nya kok Celcius? Bukankah dalam SI satuan suhu itu adalah Kelvin dan bukan Celcius?" Ya, ada nggak yang berpikir seperti itu, Dek? Ada? Ya, mungkin ada, atau malah nggak mikir. Ya, barangkali ada. Oke, di sini saya jelaskan. De Prams jelaskan. Jadi begini, betul satuan SI suhu adalah Kelvin, itu tidak salah. Lalu mengapa Celcius di sini tidak diubah menjadi Kelvin? Saya jawab, ini bukan suhu tapi delta T itu adalah selisih suhu, perubahan suhu. Nah, kalau perubahan suhu itu dalam kesetaraannya Celcius dengan Kelvin itu sama. Jadi kalau delta T-nya 10 derajat Celcius, berapa Kelvin? Ya 10 Kelvin. Sama. Ya, begitu adik-adik. Celcius dan Kelvin itu sama. Mengapa kok bisa sama? Karena itu selisih. Jadi tidak dinolkan min 273, tidak. Lah kok sama? Karena pembandingnya sama-sama 5. Lah berarti kalau delta T Celcius dengan Fahrenheit sama apa beda? Ya beda. Pakai pembanding tapi nggak harus min 32. Ngerti ya? Ini lebih jauh. Maka meskipun saya tulis ini derajat Celcius, harusnya Kelvin tapi nilainya tetap sama. Jadi boleh per Celcius boleh, per Kelvin boleh. Sebatas apa? Sebatas itu selisih suhu, perubahan suhu, dan bukan nilai suatu suhu. Ngerti ya, Dek ya? Ngerti ya. Bukan berarti De Pram nggak teliti loh kok itu Celcius ya. Tidak begitu. Oke, baik. Nah, tambah ilmu, Dek ya. Iya dong, harus. Ya, semakin lama dengan De Prams ilmunya harus bertambah. Wajib itu. Baik, 9 sekarang. Perhatian, sebuah silinder dengan luas penampang A dimasukkan vertikal ke dalam bejana berisi fluida. Bagaimana ini ilustrasinya? Ini bejana. Kita buat ilustrasi. Dimasukkan silinder dengan luas penampang A. Kalau bejana ini luas penampangnya ini 1,5 A. Bejana. Kalau silindernya dimasukkan sini, set gitu. Luas penampangnya adalah A. Oke. Ngerti ya, Dek ya? Kemudian berisi fluida dengan rapat massa adalah rho, jelas gitu ya. Fluida terlihat ya ketika silinder sudah tenggelam, berarti pada gambar saya ini tepat tenggelam ya. Ternyata ada apa, Dek? Naik setinggi Z. Fluida itu naiknya setinggi Z. Ya, jadi ada sebuah kenaikan tinggi yaitu Z. Beda tekanan pada bagian bawah dan bagian atas silinder adalah berarti sini. Selisih tekanannya berapa? Ya. Tentu saja selisih tekanan itu tidak lain adalah tekanan hidrostatis. Ketika di permukaan itu 0, ketika di sini ada pH, selisihnya ya pH kurangi 0, maka pH. Ada rumus apa? pH rho GH. Ya, Adik-adik, rho jelas massa jenis dan H itu menyatakan apa, Dek? Kedalaman.
bukan ketinggian deh ya, tapi kedalaman. Jadi H yang dimaksud di sini mana? H yang dimaksud adalah H ini atas silinder dengan bawah silinder. Berarti tidak lain tingginya silinder. Ngerti ya? Oke, baik. Berarti kita harus bisa nyatakan H dalam Z. Iya kan? Kita harus bisa menyatakan H dalam Z. Karena jawabannya itu dalam Z, adik. Dan H kan tidak ada, hanya variabel yang saya misalkan. Lah bagaimana cara menyatakannya? Mari kita berpikir. Tadi silindernya nggak dimasukkan bejana. Setelah dimasukkan, fluida dalam bejana itu naik setinggi H. Berarti kan ada perubahan volume. Siapa ini? Bejana. Sebesar apa? Ya sebesar volume silinder yang dimasukkan. Bukankah begitu? Iya kan? Nah, perubahan volume bejana, ingat bejana itu berarti yang biru adik ya. Atau kita konsisten biru ya, biar mudah membedakan. Sama dengan volume silinder ya memang warna ini gitu ya. Tentu saja dia adalah volume kan luas alas kali tinggi. Berarti luas alas silinder berapa dek? 1,5 A kali tingginya ya kenaikannya yaitu Z. Sama dengan kalau yang silinder A kali, memang luasnya kan A ya, silinder kan A, kali tingginya adalah H yang mau kita cari. Iya, dari sinilah adik-adik hanya kita coret. Karena tinggal ngitung boleh saya pakai satu warna ya. Jadi H itu siapa? 1,5 Z. Kita sudah bisa nyatakan H dalam Z. Padahal tadi apa yang mau kita pakai? pH, yaitu rho GH. Saya lanjut sini. Rho tetap, G tetap, hanya 1,5 Z. Adik-adik, sehingga hasil akhirnya berapa? 1,5 rho kali G kali Z. Selesai. 1,5 rho GZ. Wow, keren abis ya. Oke, begitulah ya soal-soal KSN tahun ini ya. Artinya hari kemarin, tepat hari kemarin. Sudah 9 nomor kita kupas di bagian ini, di part ini ya. Kalau part ini dalam video The Pram tentang KSN IPA Fisika itu urutannya adalah part 5 adik ya. Maka nanti untuk soal-soal berikutnya secara bersambung ya kita bahas di part 6 dan seterusnya. Pastikan adik-adik sudah subscribe ya supaya tidak ketinggalan hal-hal terbaru dan tentu saja adalah paling memukau ya untuk mendalami IPA Fisika khususnya adalah KSN SMP di sini ya. Baik begitu, makin di hati makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.